mendingan gue nggak ada gitu loh. Mendingan aku nggak ada, nggak pernah dilahirkan, biar mereka udah hidup masing-masing. Gue kayak ya udah anggap aja gue nggak ada gitu loh. Sunyinya ramai Jakarta, sering bersama tapi tak bersapa, selalu bertemu tak pernah bertamu. Selamat sore. Sore. Kita sore-sore jalan sambil ngobrol-ngobrol. Oke. Salam kenal. Salam kenal. Terima kasih sudah ikut Healing Ride. Terima kasih juga sudah disambut ceritanya. Dengan senang hati dong. Oke. Kak tahu Healing Ride Dari waktu itu on air Kiss FM. Oke. Jadi emang pas lagi siarannya Lagi siarannya. sore nih, biasanya kan sore Aldo ya? Turangan ya. Kak Aldo Turangan. Ya, biasanya sore tuh Aldo Turangan. Bener banget. Aku dengerin di Kiss tuh. Apaan nih Healing Ride gitu. Karena emang aku sambil jalan pulang biasanya, jadi nggak pay attention banget. Cuman aku ingetnya Healing Ride-nya, aku browsing lebih lanjut. Oke. Gitu. Ketemulah Instagram page-nya. Terus aku lihat di reels-reelsnya dan postingan-postingannya, kok sepertinya aku tertarik ya gitu. Apa nih Kak yang bikin tertarik? Yang membuat tertarik? Kayak apanya? gini, kan kadang orang ada yang susah untuk bicara ya, Oke. gitu. Even sama teman dekat sendiri atau sama keluarga sendiri, karena kan mungkin masalah atau isu yang lagi dihadapin itu kan justru berkaitan sama orang-orang tersebut. Paham ya? Iya kan? Nah, karena itu aku jadi gini, iya kali ya, enak kali ya kalau ada sesi one on one sama ahli yang memang mengerti dan bisa suggest kita jalan keluar dari secara netral. Oke. Ya, secara netral dan bagaimana baiknya. Karena seringkali cerita di rumah tuh kok kayak backlog gitu. Cerita di rumah tuh kayak karena mereka udah tahu aku tipenya gimana, jadi mereka kayak demanding, ya nggak bisa gitu, gitu. Jadi kamu harus begini, gitu. Kamu harus begini tanpa mengerti kalau sebenarnya saat ini tuh aku nggak bisa jadi apa yang aku biasanya, gitu loh. Iya. Gitu. Jadi kadang malah jadi nggak nemu jalan keluar, jadi bingung harus ngapain gitu loh. Jadi ini ya seringnya deadlock gitu kalau cerita ke orang-orang sekitar. Betul. Oke. Nah, kayaknya jamnya pas banget nih, kita sambil jalan sore-sore sambil kita dengerin siarannya Aldo Turangan di Kiss FM. Ada promo tiket pesawat murah. Asik. Nggak tahu deh, nanti pas. Suaranya enak banget ya. Enak banget. Seringnya kan juga ada sharing-sharing. Betul. Ketika tiket Oke, pesawat jadi promo Aldo itu akan dibeli, sambil temenin let's kita say, Iya. sore ini. 5 atau 6 bulan lagi. Jadi gitu ya Kak. Iya. Cerita yang seringkali buat biaya liburannya. tok Karena gitu udah ya. tahu, Jadi kayak bulan kok lagi gua mau pergi deadlock sini, dan aku punya jadi duit nggak segini. dapat solusinya, malah kayak nambah gitu ya Kayak maksudnya ya. kayak Iya, jadi iya. kepikiran, emang iya ya, emang separah itu gue nggak dapat jalan keluar gitu loh. Oke. Jadi malah feel bad-nya tuh malah jadi nambah. Iya, gitu ya. betul. Oke. Feel bad-nya jadi nambah dan jadi malah nggak bertambah lega. Iya. Apa Kak yang sering jadi keluhanmu? Apa yang sering kali akhir-akhir ini mungkin mengganggumu gitu ya? Sebenarnya gini, aku kan 3 bersaudara ya. Papa aku tuh meninggal 2006. Oke. Nah, dari 2006 itu aku tinggal bertiga sama mama sama adekku. Kakak kebetulan sudah menikah waktu itu, sudah pindah rumah sendiri gitu loh. Nah, Jadi kamu tengah-tengah ya? iya, aku tengah-tengah. Di satu sisi adikku ini punya keterbatasan. Dia seperti orang normal, cuman dia untuk pelajaran apa segala macam itu susah untuk konsentrasinya. Jadi seringkali dia jatuhnya emosi. Nah, di satu sisi aku harus mengerti itu, oke. Di satu sisi ntar ada antara mama sama kakak, mereka beda pendapat apa segala macem di rumah gitu ya, yang bikin impactnya juga ke aku. Aku jadi bingung aku harus gimana. Sedangkan aku tahu apa yang dimaksud kakak,
itu gimana, yang dimaksud mamah pun gimana, cuman mereka tuh nggak mau gitu loh ngobrol gitu lebih lanjut karena udah keburu emosi masing-masing. Di situ aku udah mulai mendem semuanya. Satu sisi aku pun kayak sekarang kan di umur aku yang 39 ini, teman-teman aku anaknya sudah 3, sudah 2. Iya. Ya. Aku itu orang yang agak susah untuk buka hubungan dengan orang lain baru. Gitu ya. Ini maksudnya hubungan yang dengan laki-laki atau ke semua orang, perempuan, Laki-laki. Oke. Laki-laki secara asmara ya gitu kan. Hubungan Kalau romantis ya? untuk anak baru tuh, untuk orang baru tuh kayak aku berani nggak ya gitu. Untuk mulai dari nol aku kenalan. Kalau misalkan tidak dari lingkungan aku, ini kan banyak yang suka kayak jodoh online apa segala macem gitu loh Kak. Jadi banyak yang menyarankan kamu ikut dong yang kayak gitu-gitu. Nggak bisa aku bilang gitu karena aku tidak bisa melanjutkan hubungan yang aku sendiri nggak tahu aslinya dia gimana gitu loh Kak. Jadinya itu yang bikin aku juga susah untuk dekat sama orang. Intinya nih kayak semua nih masalah lagi jodoh enggak, kerjaan juga enggak gitu. Jadi ya gitu kan gitu loh. Jadi sumpah kayak harapan ya. Betul. Jadi kayak kalau misalkan dihadapin lagi pulang ke rumah dengan jujur kakak dan adikku juga nggak gitu akur. Aku di tengah-tengah sebagai mediator mereka tuh kayak gini, terus harus mumet ngadepin mereka berantem tuh kayak bisa nggak sih gitu loh. Lu kasih gue sesuatu yang bikin tenang gitu loh. Aku nggak bisa kalau cerita gini. Ya. Semuanya bertumpuk jadi satu ya. Yes. Jadi itu kenapa bikin aku kadang-kadang kok kayaknya mendingan gue nggak ada gitu loh. Mendingan aku nggak ada, nggak pernah dilahirkan, biar mereka udah hidup masing-masing. Gue kayak ya udah anggap aja gue nggak ada gitu loh. Jadi kayak gitu Kak, kayak bingung mau ngapain. Sebenarnya kamu punya kondisi dirimu sendiri yang juga berat ya gitu kan, di umur segini. Kamu juga masih struggling dengan pekerjaan. Yes. Terus kau belum ketemu juga dengan pasangan. Betul. Itu tuh udah jadi tekanan sendiri untukmu. Tekanan dari diri sendiri, tekanan juga dari orang sekitar gitu ya terkait betul. itu, ditambah ya situasi orang-orang terdekatmu yang juga nggak lagi baik-baik aja gitu. Jadi itu menambah beban emosimu banget ya. Iya. Mana kondisi yang kamu rasa paling berat untukmu? Ini kan sebenarnya kalau aku lihat ada topik utama dan ada topik-topik penyerta yang menambah gitu. Betul. Iya nggak sih? Yang paling berat buat aku adalah aku belum settle sendiri dengan kerjaanku. Karena aku berpikir gini, kalaupun aku punya kerjaan nih, aku udah settle, aku sudah kerja di tempat yang enak, sudah permanen dengan gaji yang mungkin pada saat itu adalah mumpuni gitu ya. Buat aku itu kayak udah kayak financial free. Ini kan kayak aku masih bergantung sama peninggalan dari papa mama. Karena di satu sisi dengan salaryku sebagai freelance ini kan juga nggak pasti gitu loh. Jadi buat aku bergerak tuh susah gitu loh. Kalau soal eksternal yang kayak kakak dan adikku yang tidak pernah rukun itu, aku kayak Penyerta aja ya. iya, gitu ya. kayak ya udahlah terserah kalian mau gimana. Kalau misalkan memang aku lagi sanggup dan mau, aku akan menjembatani kalian sampai damai. Kalau misalkan enggak, ya akan aku biarkan aja dengan pikiran kalian masing-masing. Padahal gue tahu intinya tuh kalian begini loh, gitu loh. Gitu loh. Jadi karena memang nggak bisa dipaksain juga kan pribadi orang-orang gitu. Jadi itu masalah penyerta ya? Iya, Masalah betul penyerta sekali. ya? Betul sekali. Jadi masalah utamanya bukan yang itu ya, tapi lebih ke kondisi dirimu ya. Iya. Kan katanya ada juga yang bilang, ya nggak apa-apa kalau misalkan emang ditakdirkan tidak berjodoh misalkan, you feel free
lebih enak single, bisa jalan kemana-mana. Ya, itu bisa aku terima kalau misalkan memang aku tidak ada jodohnya di dunia gitu ya. Terus aku single, tapi kan untuk jadi happy, misalkan aku perlu mau jalan kemana aja, aku ada dananya, ya kan? Which yang aku dapat dari penghasilan aku dong gitu. Ini kan penghasilanku juga belum settle gitu loh. Jadi gue kayak mesti sana sini mentok ya. gitu loh. Jadi makanya aku pun lebih sering di rumah. Kalau kan karena kan aku kan freelance kan cuma 3 kali seminggu ya. Ya udah aku kerja aja dengan duniaku sampai selesai, terus nanti udah masuk ke sore ke malam lanjut lagi begitu, besokannya aku masuk gitu. Jadi gitu aja. Life aku tuh kayak kalau orang sekarang bilang mah flat ya gitu, kayak nggak ada dinamiknya gitu. Kak tadi dirimu sempat mention tentang happiness. Apa sih yang kamu bayangkan tentang happiness, atau happiness itu menurutmu kayak apa? Kalau kata orang, uang itu bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Jadi buat aku happiness itu secara tidak langsung wealth atau kemakmuran gitu ya. Masing-masing orang memang happinessnya beda-beda. Dengan aku ngerasa aku financial healthy, itu aku bisa menjalankan apa yang biasa aku lakukan dulu pada saat aku masih aktif kerja. Aku senengnya sosial sama orang. Jadi kayak pergi, terus nanti ada misalkan dari pergi itu sama teman lama, terus tiba-tiba ada info kalau dia sedang butuh atau gimana gitu. Jadi secara financial free-nya aku jadi lebih safe untuk gue bergerak. Oke, gue mau bantu lo gitu loh. Jadi financial free buat aku itu bermanfaat banyak gitu ya. Jadi untuk aku sendiri, nanti aku juga bisa bantu orang gitu. Di satu sisi aku pengen banget bikin sesuatu sendiri yang nantinya aku nggak perlu lagi kerja kantoran belakang meja 9 to 5 gitu loh Kak. Jadi gitu. Oke. Happiness. Setuju sih. Ya, jadi Iya kan? sekarang ini yang kamu bayangkan konsep happiness itu terkait dengan wealthy ya, Iya, betul. kesejahteraan secara finansial. Iya. Itu yang kamu pikirkan, karena kamu merasa bahwa dengan kamu lebih financial freedom gitu, mungkin dengan ada materi yang lebih longgar lah ya gitu, kamu bisa Iya. melakukan banyak hal dan di situ kamu Betul. akan happy. Itu yang kamu pikir. Iya, karena kan pada saat ini kan kayaknya di umur aku yang sekarang untuk berharap ada orang dekat, serius untuk menjalin nikah ya nggak tahu ya gitu. Cuman untuk akhirnya menikah kan kayaknya agak tidak ada gitu ya harapan itu. Kalau misalkan one day aku begitu, alhamdulillah gitu. Kalau misalkan untuk sekarang kayak nggak ada gitu. Jadi aku berharapnya aku financial free aja. Jadi aku bisa happy buat aku bisa bikin orang happy gitu loh. Dengan aku support mereka, aku bantu mereka gitu. Aku setuju sih sebenarnya dengan pemikiranmu itu gitu ya. Tapi mungkin ada hal-hal yang kita tuh seringkali tuh terjebak sama yang aku pikirin gini, lalu kita meyakini itu gitu. Seperti misalnya tadi kakak, happiness itu menurutku begini. Nah, Iya. kemudian ketika kita akhirnya kita jadi meyakini itu aja gitu, dan tidak membuka peluang yang lain. Iya. Kadang kan orang memang gitu ya. Jadi banyak juga yang bilang ke aku, tapi lo dengan lo begini itu bikin iri orang juga, katanya dia bilang gitu. Oh ya? Untuk beberapa orang dengan hidup tanpa orang tua itu ada rasa gitu kayak relief. Karena mereka di satu sisi mereka untuk tekanan, kan kadang ada orang yang sudah berkeluarga, pressure antara mertua dan orang tua gitu ya. Nah aku tuh kayak buat mereka kayak ya udah one day lo menikah, lo ya udah fokus sama mertua lo aja. Lo nggak mesti sharing mertua dan orang tua kalau mereka punya masing-masing gitu loh. Jadi punya pendapat masing-masing. Oke, itu kalau gue menikah gitu kan. Terus apalagi yang bisa gue sombongin buat lo semua gitu loh kayaknya. Terus kayak
ternyata internal aku di keluarga, ternyata tidak semua orang punya kesempatan seperti itu. Jadi aku bisa happy, bisa pergi bareng-bareng sama tante, sama sepupu-sepupu, sama keluarga besar, terus bisa kadang ngumpul gitu. Itu ternyata kesempatan itu tuh jarang juga didapat sama semua orang. Cuman maksud aku gini, iya oke, tapi kan itu kan karena ya buat aku no worries, karena itu kan eksternal, maksudnya keluarga eksternal. Aku kan berharapnya secara internalnya aku gitu loh Kak. Gimana sih? Kan kalau lo punya suami, lo punya keturunan, itu internal lo tuh paham. ya kan happy, terus sedih bareng. Itu yang aku pengen dapat gitu loh. Cuman kalau misalkan belum, ya inner circle aku aja dulu kayak kakak sama adikku gitu kan. Pengen gitu akur, pergi bareng-bareng tanpa ada tiba-tiba tegang. Ini pergi bareng-bareng, cuman ujung-ujungnya ada ketegangan pasti gitu. Ya gitulah. Ya. Yang Iya kan? dirimu rasakan tuh sangat valid banget gitu ya, dan ya sangat wajar dan ketika, artinya aku pikir ketika orang lain dalam posisimu bisa jadi juga ada perasaan yang sama kok. Tadi kan komentar orang yang enak sih lu bisa begini gini. Ya itu oke juga, itu kan dari perspektif yang lain ya. Jadi kayak gini, kita tuh kalau dalam satu circle kita ngerasain di sini, tapi kita kadang-kadang nggak bisa ngerasain langsung nih yang hal-hal yang lain yang kita nggak, nah itu dilihat sama orang lain. Betul. Tapi yang kamu rasakan itu emang valid sih, oke. Memang ya memang demikian lah gitu ya. Jadi aku ini ya Kak, aku mungkin memposisikan kayak cermin gitu ya, kayak cerminmu gitu. Tadi kan lo bilang aku tuh kepingin tuh punya suami, punya anak yang gitu yang bisa jadi keturunan happy gitu betul. ya. Sekarang belum ada. Satu sisi ada keinginan yang kuat ke sana gitu ya, ada keinginan yang kuat ke sana. Tapi tadi juga kakak katakan nggak mungkin deh gitu, nggak mungkin karena sekarang aku paham dirimu mengatakan nggak mungkin karena sekarang nggak ada. Nggak ada nih secara realnya gitu. Betul. Sangat bisa dipahami banget tuh perasaan hopelessnya gitu ya, antara punya keinginan tapi kok realitanya gini gitu. Iya kan Kak, kayak bingung gitu. Paham. Kalau dibilang itu wajar banget. Kalau dibilang kamunya nggak nyari sih, aku harus nyari gimana gitu ya. Maksudnya di circle terdekatku itu tidak terlihat peluang itu. Terus aku harus apa gitu kan? Sekarang let's say deh banyak banget kan di sana yang pada open mutual ininya gitu, membuka diri apa segala macam. Tidak semua orang bisa begitu. Emang nggak bisa ya, orang-orang yang nggak bisa begitu untuk bahagia tuh nggak bisa gitu. Intinya itu Kak. Jadi kayak bingung. Kesulitanmu untuk open itu seperti apa Kak? Aku bukannya sama sekali nggak pernah menjalin hubungan ya. Beberapa kali aku menjalin hubungan ya dari SMA, kuliah. Itu kayak ujung-ujungnya kok selalu jelek. Yang SMA waktu itu ya hal sepele, cowok aku ngelarang, aku nggak suka, aku minta putus. Dah. Terus kuliah yang ternyata pada saat udah lagi menjalin hubungan yang baru banget gitu ya. Untungnya baru banget Kak. Terus tiba-tiba dia ngaku kalau dia sudah punya tunangan. Itu kan buat aku kayaknya gitu lah. Jadi kayak di satu sisi aku tidak suka ada di posisi yang di seberang aku. Jadi aku tidak akan membuat orang seperti itu gitu loh. Jadinya pada saat itu aku mundur dah gitu. Nah dari situ aku sudah nggak pernah lagi punya hubungan apa-apa gitu. Terakhir kuliah berarti? Iya. Punya temen deket tuh punya gitu ya. Temen deket aku banyak yang cowok sebenarnya. Sampai kemarin terakhir yang kerja masih full time itu punya temen deket cowok. Dia pun sudah beristri, yaitu. Tapi karena paham aku tidak pernah mau punya niatan untuk merusak gitu ya. Jadi sedekat apapun aku sama dia, segamblang apapun, maksudnya aku belak-belakan sama dia apa segala macam gitu ya. Aku tidak akan menyentil internalnya mereka gitu loh. Almarhum mama tuh ngomong, "Dek, kamu jangan terlalu dekat sama dia." Katanya dia itu suami orang.
aku nggak niat begitu mah, aku bilang gitu. Karena aku senang sama dia, pergi sama dia, cerita sama dia, karena dia itu bisa nerima aku tanpa judgmental. Dan aku selama ini dekat sama orang yang begitu itu susah. Aku bilang, ini ada, jadi aku best friendin aja, aku bilang gitu. Jadi hanya best friend gitu kan. Ya tapi kan tetap aja nggak enak, kata dia bilang gitu. Ya emang image orang kan kadang-kadang suka yang enggak gitu kan, yang ternyata tidak begitu jadinya begitu gitu kan. Jadi ya gitu, Ya, susah gitu loh. Oke, paham banget aku yang kakak rasakan ya. Iya. Cuman mungkin sebagai seperti cermin itu, aku tahu rasa susahnya, tapi sebenarnya bukan nggak mungkin gitu. Jadi kadang-kadang di saat kita tuh merasa susah, jadi kita berpikirnya nggak mungkin, nggak ada. Jadi, Iya. kita terlalu fokus pada realitanya yang kelihatan. Iya. Padahal sebetulnya ada juga kemungkinan yang nggak kelihatan. Walaupun apa ya mungkin klise banget ya kayak. Iya gitu kan ya. gitu loh. Paham. Tapi perlu balance gitu loh Kak, antara kita melihat realita sama tetap ada hope. Iya. Gitu. Karena ya semua ini kan bukan tentang kita aja gitu. Bukan semua tentang yang kita pikiran kita aja gitu. Betul sih. Entah bisa jadi, apalagi kalau kita ngomongin jodoh ya. Jodoh itu Kayak sesuatu yang nggak bisa ditebak. porsi kita berusahanya sama namanya tuh kayak kalau misalnya kita sekolah ya, zaman sekolah ya itu, atau kayak bekerja gitu, itu tuh porsi kita berusaha tuh mendapatkan apa itu tuh kayak porsi berusahanya tuh ya tergantung apa usaha kita gitu lah kira-kira. Iya, Tapi betul. kalau jodoh itu tuh banyak faktor X ya, takdir, tangan Tuhan gitu-gitu ya. Iya. yang kita nggak bisa pungkiri juga sih, itu bekerja sangat kuat sih. Sangat kuat memang. Sampai kadang-kadang kayak aku kadang-kadang suka gini. Ya Allah, emang nggak ada ya gitu. Buat aku nggak ada nih gitu. Kayak gitu, ngerti kan nggak? Cuman aku masih berpegang teguh sama ayat yang bilang Allah menciptakan makhluk hidup berpasang-pasangan. Jadi ya udah itu aja yang aku pegang sampai sekarang gitu, yang bikin aku waras gitu ya. Jadi kayak udah itu aja dah gitu. Gimana kalau diubah Kak? Aku yakin Allah kasih yang baik, entah kapan dan bagaimana. Lebih diyakinkan bahwa Allah kasih yang baik entah kapan dan bagaimana. Sekarang kita fokusnya pada meyakini aja. Oke. Fokusnya pada meyakini aja, instead of gimana ya gitu. Itu biarin Tuhan yang berpikir aja, itu biarin Iya sih. Tuhan yang ngerjain. Iya. Kita bagian percaya aja, bagian menguatkan percaya. Dan kalau tadi kakak bilang aku mau cari kemana, Iya. bagaimana kalau diyakini entah bagaimana Tuhan bekerja, dia akan datang dan aku akan bertemu. Entah Iya. bagaimana caranya Tuhan bekerja, aku akan bertemu. Kita itu fokus pada apa yang tidak kita miliki, Iya. dan kemudian itu menjadi ya kita meyakini itu gitu. Iya. Sering sih pada bilang gitu, jangan fokus sama apa yang kita nggak punya. Kau bersyukur aja apa yang kau punya. Itu yang teman-teman aku suka bilang. Tapi kalau aku fokusnya bukan ke bersyukurnya Kak. Aku percaya bersyukur tuh ya, tapi itu hal yang lain. Oke. Jadi ini kan kalau kita lagi fokus misalnya satu ya fokusnya Iya. kan masalah jodoh nih. Betul. Terus yang yang sekarang belum ada kan jodoh. Terus kita fokus pada kita yang miliki yang lain, bukan itu. Tapi Oke. lebih ke ya jodoh secara fisik mungkin sekarang memang belum ada. Iya. Tapi bahwa kamu punya potensi untuk itu kan Oke. ada gitu. Iya, betul. Jadi lebih kayak di situnya gitu, bahwa Iya. aku
aku punya Tuhan yang besar itu untuk bisa menghadirkan entah bagaimana caranya gitu. Iya. Aku jadi fokus pada yang akan bisa meraih pertemuan dengan jodoh gitu loh. Iya. Memang kalau bentuk jodohnya nggak ada gitu, belum ada gitu ya. Iya, Tapi belum nampak. Iya, kesananya. Kak, kita sambil mampir jajan ya, biar Oke. seru nih. Kita ngobrolnya sore-sorenya sambil jajan. Nah, ini salah satu pelampiasan aku. Aku seneng jajan. Makanya aku pengen banget financial free itu salah satunya. Oke. Jajan is happiness kan? Jajan is happiness. Mau order apa kak? Aku burger aja kak. Burger. Kalau sore tadi Desu, Sore. Burgernya satu yang apa? Yang biasa aja kak. Yang mushroom mozzarella ya itu ya. Mushroom mozzarellanya satu. satu burger ya kak? Thank you ya. Terima kasih. Terima kasih. Thank you kak. Gitu. Nah, misalnya sekarang kakak lagi uangnya lagi nggak banyak. Kita bilangnya bukan nggak punya uang ya, tapi Iya. kita uangnya Lagi lagi nggak banyak, terbatas. Sehingga, uangnya lagi nggak banyak sehingga yang untuk bisa kita bantu bukan kita bantu orang, bukan pakai uang itu misalnya. Karena kak yang sebenarnya paling mengganggu kita dalam kondisi kakak ya seperti ini ya, jodoh juga belum ada, pasangan belum ada, finansial nggak ada, itu tuh kan merasa bahwa gue nggak punya, gue kurang, eksistensinya tuh nggak ada. Nah, Iya. itu kan sebenarnya yang paling Betul. berat juga kan. Sekarang bagaimana kita menghidupkan eksistensi diri kita lewat apa yang kita punya, bukan dengan apa yang kita belum punya. Lalu boleh dong kita berharap dan lempar itu ke doa sama Tuhan gitu kan. Tuhan aku kok ini gini ceritakan aja sih. Kita bisa melakukan dengan apa yang kita punya. Atau bisa jadi ke tempat kerja yang sekarang juga bisa banget loh kak. Tanpa misalnya gini, aku mau tujuannya adalah aku mau berperan, mau berperan, mau membantu orang, aku mau eksis aja. Nggak selalu uang yang aku harapkan, tapi eksistensi gitu loh. Iya. Bahwa aku bisa melakukan sesuatu. Nah, perasaan aku bisa melakukan sesuatu itu yang penting kak. Oke. Dan ya lakukan apapun aja supaya perasaan itu membesar. Besarkanlah rasa bahwa aku punya, aku bisa, aku mampu. Dan itu yang kamu yakini. Sehingga yang belum datang itu kamu yakini bahwa aku bisa, aku mampu, dan gitu. Tapi kalau kita memperkuat si aku kurang, aku nggak ada, ya jangan-jangan itu yang juga akan menarik ke kita bahwa aku kurang, aku nggak bisa gitu. Ya wajar sih kak, perasaanmu itu tuh wajar banget, bukan berarti perasaan itu nggak, itu wajar banget gitu. Tapi ya bagaimana kita mengelola perasaan itu gitu ya, supaya kita nggak. Jadi gini kak, ketika kita merasakan itu tuh kayak kita nggak jam tuh perasaannya, tapi kayak kita ngeliat, oke, aku punya perasaan ini, gitu lah. Jadi kayak pengamat dari perasaan itu. Oke. Gitu. Bukan terlarut pelakunya dari perasaan itu. Terus sih. Gitu. Iya. Jadi ya kadang seringkali tuh kita berpikir, oh aku akan happy kalau A, padahal ternyata mungkin yang Tuhan sedang persiapan nama kita bukan A. Sehingga karena si A ini tidak kunjung datang, jadi kita pikirnya bukan itu gitu. Padahal Tuhan punya yang lain nih, yang bukan A. Iya. Bisa jadi B yang Bisa jadi penuhin gitu kan. Bisa jadi B, bisa jadi C. Nah karena kita nggak kebayang ya. Contohnya gini, aku pernah ada cerita ada orang yang cerita ke aku gitu ya. Sama nih ceritanya kak, dia menunggu jodoh juga gitu. Dia menunggu jodoh juga. Lalu doanya dia tuh adalah, ya Tuhan, pertemukan aku dengan jodoh laki-laki yang soleh gitu ya, yang laki-laki yang soleh gitu. Nah
yang dia bayangkan soleh itu taat beragama lah gitu ya, taat beragama, menjalankan ibadahnya gitu ya, yang dia bayangkan gitu. Ternyata laki-laki soleh ini tidak kunjung datang. Ada yang datang tapi kok nggak jadi lagi, ada yang nggak jadi lagi kira-kira. Lalu adalah cerita satu orang laki-laki yang datang dan dia persisten banget nih laki-laki ini untuk mendekati gitu ya. Tapi menurut dia laki-laki ini nggak soleh gitu. Laki-laki ini nggak yang taat beribadah gitu-gitu ya. Dia pikir enggak lah gitu. Ditolak lah berkali-kali sih. Jadi kan dia punya konsep soleh versi dia ya. Iya. Gitu, dia punya konsep soleh itu versi dia. Kemudian ketika ada yang datang begini, nggak mau dia. Karena dia pikir ini nggak soleh, aku nggak mau ini gitu. Laki-laki ini mau nggak? Jadi gimana nih kita gitu. Terus dia bilang, aku nggak mau lah sama kamu gitu. Lalu si laki-laki ini tanya, oke, emang ibadah itu buat kamu apa sih? Kenapa sih menurut kamu? Si perempuan itu tiba-tiba jadi kayak, kenapa ya? Jadi, kenapa ya? Si laki-laki ini bilang, aku memang nggak taat gitu loh, nggak rajin gitu loh, nggak rajin. Tapi aku akan cari tahu. Terus si perempuan ini rasa, Tuhan, jangan-jangan jodoh soleh yang selama ini aku minta itu bentuknya bukan yang udah rajin, tapi yang dia bertanya membuat aku berpikir dan dia mau belajar. Jadi kadang-kadang kita tuh berpikirnya bulet gitu loh, Bukan proses jadi A-nya. Iya, gitu ya. Intinya adalah yang seringkali kita bayangkan tuh apa, tapi Tuhan itu belum tentu seperti yang kita bayangkan itu. Iya. Percayalah pada banyak kemungkinan yang bisa terjadi. Perbesar itu gitu, perbesar itu. Fokus pada apa yang sekarang kita punya. Misalnya gini, mumpung aku masih single gitu ya. Iya. Mumpung aku masih single. Coba deh, kayak tadi kan kakak bilang, seusia-usia kita nih teman-teman ini lagi repot sama anak-anaknya. Iya. Kita bisa lihat, mumpung gue single nih. Nanti kalau udah sibuk sama anak 3, kan nggak bisa. Kelihatan jadi yang lihat apa yang tidak bisa mereka lakukan sekarang. Karena udah repot dengan anak-anak. Nah, kita fokus ke situ. Mumpung aku single, gini-gini. Nanti kalau aku udah ini, ada hal yang aku nggak bisa lakukan lagi. Atau ada hal yang kulakukannya terbatas gitu Kak. Jadi sekarang istilahnya mumpung masih single. Tapi tetap perbesar tadi kemungkinan untuk ketemu ini. Perbesar kemungkinan untuk entah bagaimana caranya bukan dicari tapi akan bertemu. Iya. Entah bagaimana caranya bisa jadi wealth tadi yang kakak bilang. Mungkin juga bentuknya belum tentu seperti yang kita pikirkan loh wealthnya. Gitu Kak. Semoga prosesnya mudah. Terima kasih sudah bercerita. Terima kasih banyak juga waktunya. Dengan senang hati dong. Dan dikasih pencerahan. Pencerahan sama pembuka hati, pembuka pikiran. Lega rasanya. Aduh, alhamdulillah, senang sekali. Semoga nih kayak cuaca Jakarta yang tadi cerah waktu kita ini, terus sekarang mulai adem. Kok jadi gloomy? Tapi semoga bukan gloomy ya. Iya. Semoga adem. Lebih adem. Adem gitu ya. Bahwa kita nggak bisa menyamakan pace-nya dengan orang lain. Kita pasti akan ada jalannya masing-masing gitu ya. Sehingga rasanya lebih adem aja gitu. Kita adem, siap untuk menerima segala kemungkinan yang baik, dan percaya deh bahwa kita juga punya kok banyak hal baik. Punya uang, nggak punya uang, punya pasangan, nggak punya pasangan, tapi pokoknya aku merasa enak, mudah. Amin. Oke Kak, thank you semoga semua Kakak. dimudahkan, semoga semuanya lancar-lancar. Terima kasih banyak waktunya. Dengan senang hati. Diajak jalan-jalan, diajak jajan. Tuh kan, enak kan Kak, happy kan? Enak, happy. Nggak pakai duit loh. Iya, akunya ya. Nggak pakai duit, tapi kita meyakini dengan entah gimana caranya. Iya Semua sih. bisa gitu. Betul. Sampai kita. Sampai. Oke. Aku punya satu lagi nih Kak. Apa tuh, Kak? Untuk menambah proses healing. Sebentar.
Woi, untuk menambah proses healing kakak, Iya. kita ada voucher nih. Wah, voucher apa kak? Voucher untuk nambah healingnya lebih enak. Thank you.